Hola! Hey everyone, Nicholas here and welcome back to my channel. Okay, jadi di vlog kali ini another random vlog yang bakal gue buat. So, hari ini tuh hari pertama Imlek dan gue pengen kasih lihat aja sih ngapain sih biasanya gue Imlek di sini. Karena selama ini ketika Imlek, biasanya tuh gue gak pernah pulang. Soalnya liburnya tuh cuman kayak 2 hari gitu dan tiketnya tuh super mahal. That's why kalau Imlek gitu gue gak pernah pulang balik ke Medan gitu. Dan kebetulan juga tahun ini kan COVID gitu. So, technically kita gak bisa balik juga karena COVID. So ya, hari ini kita bakal ngapain aja? Hari ini rencananya sih kita bakal ke National Museum ya, atau lihat-lihat. Karena gue sendiri setelah kayak 2 tahun lebih di sini gue belum pernah ke National Museum ya. Lalu juga setelah itu kita bakal coba ke salah satu plasanya yang lumayan keren. Itu plaza baru gitu, desainnya lumayan bagus. Mungkin kita bakal ke sana ntar. Lalu ntar kita juga bakal ke Sentosa. Nah, ke Sentosa itu kita ngapain? Kita mau nyari ke Siloso Beach. Palawan Beach-nya. Nah, itu katanya ada kayak jembatan gitu, bagus buat foto katanya. Dan kita mau coba ke sana. Kalau tidak hujan, moga-moga gak hujan hari ini. So kita bisa ke sana. Lalu, setelah dari Sentosa, kita tuh balik bakal ke Vivo. So ntar gue juga bakal kasih lihat lah. Kalau kita mau ke Sentosa itu kita bisa pakai transportasi apa aja. Bisa ada bus, bisa ada cable car, bisa ada monorail, atau bisa jalan kaki bahkan. Obviously, gue sama teman-teman gue tuh bakal jalan kaki sih. Soalnya it's free man. So kita bakal jalan kaki lah ntar ke Sentosanya. Ntar pas udah di sana kita baru pakai LRT-nya gitu, kayak kereta listrik yang ada di atas, monorail lah, monorailnya gitu. Alright. So sekarang ini gue lagi tunggu temen gue dan ini gue lagi di Jurong Point, salah satu plasanya di sini yang ada di Boon Lay. Yang kalau misalnya kalian mau ke NTU itu dan kalian dari Boon Lay MRT, kalian pasti lewat sini. Nah jadi plaza ini juga merangkap, dia tuh lengket ke kayak bus interchange-nya gitu, stasiun busnya gitu. So ini gue lagi di sini, gue lagi nunggu temen gue. Nah ini udah ada satu di sini. Beberapa lagi bakal nyusul setelah mereka selesai sembahyang. Dan sekarang kita bakal nyari-nyari untuk makan dulu. Soalnya kemungkinan pas hari pertama Imlek gitu banyak yang tutup, banyak yang gak buka. So kita mau nyari-nyari dulu biar ntar pas teman-teman kita udah datang, kita udah tahu mau makan apa. Alright, siap. Sepertinya kita jadi harus makan fast food. Soalnya kayak semua toko-toko lain itu ditutup. Tadi awalnya kita mau makan ayam Ilya, lalu ini ada kayak food courtnya gitu, kita juga mau coba. Tapi gak buka. Jadi ya begitulah. Kemungkinan besar kita jadi makan fast food sih. No choice. Soalnya yang buka cuma fast food hari ini. Kalau di sini memang kalau Imlek gitu banyak yang tutup sih, banyak banget toko yang tutup gitu. Soalnya fast food. Jadi kalau mau nyari makan agak susah kadang. So same thing kayak kemarin pas malam kemarin juga kita pas mau nyari makan itu juga lumayan susah karena kita harus reserve tempat dulu karena banyak tempat yang nggak buka juga. Biasanya kalau hari pertama Imlek di sini tuh tanda kutip ya makin parah lagi, makin banyak yang nggak buka tokonya. So biasa kalau makan jadi lebih repot. Biasanya kita harus nyari kayak fast food terpaksa karena yang buka itu cuma fast food biasanya. Alright. Jadi kita tunggu dulu teman-teman kita buat sampai ke sini. Setelah mereka nyampai, dan entar kita baru cek lagi kita mau makan apa. Jadi ini karena gak buka, kita numpang duduk aja di sini. Ini kalau kosong semua kita numpang duduk di sini. Aduh gak bisa kelihatan. Wait. Alright, epic feel gak kelihatan. Tapi kita cuma duduk di sini kayak di pembatasnya aja pakai kursi sambil nunggu teman kita. Soalnya kita gak tahu mau kemana juga sekarang. Alright, I guess nanti gue bakal lanjut ketika kita udah tahu kita mau makan di mana dan kita udah duduk, so it's easier for me to vlog also. Okay, see you later. Alright, jadi ini gue udah di McDonald lagi karena mereka memutuskan untuk makan McDonald doang, which is just like my vlog last time. Jadi untuk kali ini gue gak bakal review makanannya atau apa-apa lah, cuma McDonald biasa. But di sini lumayan rame, mungkin karena juga banyak toko-toko lain yang gak buka, jadi semuanya pada makan fast food doang. Kayak
di sebelah-sebelah tu ada Jollibee, ada KFC, ada banyak fast food lain, dan semuanya tu lumayan ramai karena pada tak buka semua toko-toko lain. So I think ni gue bakal jalan keluar sedikit untuk kasih lihat di depannya tu gimana. Tapi gue gak bakal keluar sampai paling luar karena kalau kita mau keluar lagi tu bakal scan lagi dan segala macam, repot. Jadi gue kasih lihat aja di depan McDonald tu gimana. Okay, let me show you now. As you can see tadi, di luar itu lumayan ramai dan gue gak yakin suara gue bisa jelas atau enggak di sini. Hopefully jelas ya, karena sini lumayan ribut. Dan I guess kita lanjut lagi entar pas gue udah keluar, pas kita mau on the way ke museumnya gitu. Alright, gue bakal makan dulu and see you guys later. Alright, jadi kita udah kelar makan. Ini kita udah lagi jalan mau ke MRT dia, dan kita mau ke plaza yang gue sebut tadi. Kalau nggak salah namanya itu Funan Plaza gitu. Bentukannya sih bagus dan gue belum pernah lah ke sana. So gue penasaran, gue mau coba lihat. Moga-moga sih buka ya, so kita bisa lihat. Dan setelah itu kita bakal ke National Museumnya. So, ini kita lagi jalan mau ke MRT. I guess entar gue bakal lanjut lagi ketika gue udah sampai. See ya. Jadi gue lagi di MRT ni ya, dan karena lumayan jauh, gue jadi lumayan bosan gitu. So, gue lagi pengen cerita. Sini udah lumayan normal sih. Maksudnya kayak dalam aktivitas kita tuh lumayan normal. Dalam artian kayak bisa kita naik MRT, naik public transport gitu, naik bus. Diusahakan mereka memang selalu menghimbau kita social distancing, tapi kalau udah di dalam, apalagi kalau ketika rame itu udah agak terabaikan sedikit in a sense. Tetapi di sini tuh kita diwajibkan untuk ada kayak aplikasinya gitu atau ada tokennya gitu. Jadi apa sih aplikasi atau token itu? Mungkin gue bakal taruh fotonya di sini. Nah, tokennya tuh lebih ke untuk contact tracing gitu. Jadi misalnya kita ini berdiri di bus ini atau di MRT ini, dan orang-orang di sekitar itu kan juga ada token atau aplikasinya. Nah dia tuh juga udah bakal bisa kayak deteksi gitu. Oh, kita tuh ada ketemu siapa-siapa aja gitu selebihnya. Dan misalnya ada yang kena gitu, ada terpapar COVID, dia udah bakal bisa langsung contact tracing. Oh, pada jam-jam segini atau orang ini ketemunya di mana aja, ketemunya siapa aja. So lumayan bagus sih menurut gua, dan dengan bantuan teknologi ini udah bisa sangat terbantu lah. Terlebih lagi kalau di Singapura ini kan sekarang jumlah kasus di komunitasnya, maksudnya jumlah community casesnya yang ada di masyarakat gitu udah lumayan sedikit, bisa dibilang kayak 1 atau 2, bahkan udah 0 kalau nggak salah beberapa hari ini atau beberapa minggu ini, udah rendah banget. That's why menurut gue metode ini udah lumayan efektif untuk dijalankan seperti ini. Well, hopefully Indo juga bakal bisa segera kelar sih, but honestly speaking, I think it's a bit tough karena di Indo gitu kita tuh masih lumayan tinggi kasusnya di komunitasnya. That's why kalau kita cuma pakai solusi ini kayaknya kurang efektif gitu. So hopefully mungkin vaksinnya bisa cepat kelar, lalu jumlah kasus di masyarakat juga bakal turun sehingga kita juga bisa beraktivitas seperti normal lagi. Alright, I guess let me show you MRT-nya itu sekarang gimana. Gue bakal balik kamera gue dulu. Nah, di situ tuh lumayan ramai di sana, dan kita balik lagi ke sana. Nah, di sana tuh juga lumayan ramai. Hari ini sih hari libur gitu, so kayak bisa dibilang nih gak gitu ramai lah. Kalau misalnya pas hari kerja gitu sedikit lebih ramai daripada ini MRT-nya gitu. So hopefully things will end soon, jadi kita udah bisa normal lagi nantinya. Alright, ntar gue lanjut lagi vlog ya pas gue udah sampai tempatnya. See ya.
Jadi ni kita dah sampai di plazanya. Bagus sih, kayak desain-desainnya tu lumayan unik. Dan as you can see di video tadi tu desainnya tu, tadi kalau di SK juga sedikit berbeza dibanding plaza-plaza lain. Dia kayak buatnya tu lumayan unik lah desainnya, lumayan unik banget. Tapi sayangnya karena ini memang Chinese New Year, Imlek gitu, jadi banyak toko yang tidak buka. So yeah, but not bad. At least gue udah pernah datang ke sini, pernah lihat-lihat. Karena setelah ini kita bakal ke museumnya. Moga-moga museumnya sih buka. Dan jarak dari sini ke museumnya tu udah gak jauh-jauh amat. So yeah, I guess that's about it. Dia agak random banget sih gue ke plaza dia. But this is what we do. Halo guys, gue mau kasih lihat sedikit. Kayak tadi kalau di videonya dia kelihatan sedikit lah. Dia kayak ada tangga-tangga gitu tempat orang duduk gitu. So gue mau kasih lihat yang lebih dekatnya itu gimana. Oke, gue balik dulu kamera gue ya. Nah, jadi basically kalian tadi nampak ada tangga di mana orang duduk gitu kan. Nah, jadi ini tuh ada dari lantai 2-nya gitu. Nah, dari sana kalian bisa turun gitu. Turun di duduk di tangganya gitu. Nah, sampai ke sini juga. Wait, let me show you. Oops. Nah, di sini. Nah, jadi orang-orang bisa duduk-duduk gitu, nyantai gitulah. Nah, kalau di plaza-plaza gitu sih lumayan banyak ya. Ada beberapa plaza yang juga ada konsep-konsep seperti ini, dimana mereka ada kayak tangga-tangga gitu, dimana lo tuh bisa duduk nyantai gitu. Setahu gue yang satu lagi yang gue tahu, plaza itu ada di Buona Vista. Itu tepat di samping MRT stationnya gitu. Kalau nggak salah namanya itu Star Vista Plaza. Nah, itu juga ada kayak tempat duduk-duduknya gitu, bisa nyantai gitu. Nice juga sih. Alright, ini gue paling mau muter-muter lihat-lihat lagi. Habis itu entah kita bakal jalan ke museum seperti yang tadi gue bilang. Alright, see ya. Ada toko Line Friend guys. So, kita lagi duduk dulu karena mereka pada mau cas HP. Ternyata mejanya itu ada wireless chargingnya. Gue juga baru tahu sih. So, nih. Gak bisa. Nah, meja-mejanya itu kayak bisa cas HP gitu, wireless charging. Kalau HP kalian bisa wireless charging itu bisa. Gue juga baru tahu sih, lumayan keren. So yeah. Jadi kita udah sampai di museumnya. Ini kita ada di National Gallery. Sebenarnya kita mau ke National Museum ya. Itu kayak ada di ujung sana. Soalnya kalau National Gallery itu bayar tiket masuk ya. Jadi kayak kita malas lah kalau yang barbar. Kita mau nyari yang gratisan. But anyway, ini kalau udah lumayan sore sih. Kita udah kayak jam 5 gitu. Hampir jam 5. So that's why kita juga mau ngejar ke Sentosa nantinya. That's why kita di sini gak lama sih, cuma bentar doang. Awalnya sih mau lama, tapi tadi kita di plaza tuh kelamaan sambil ngobrol-ngobrol, foto-foto juga jadinya. Ini dah hampir jam 5. That's why kita kayaknya paling cuma foto-foto bentar di sini. Habis itu kita bakal lanjut lagi ke Sentosa. Dan ke Sentosa juga bakal foto-foto lagi sih. So, kurang lebih seperti itulah kalau kita pas Imlek gitu. Tapi ke jalan-jalan, ngobrol-ngobrol, santai-santai. Kadang keluar ini cuman kayak cari suasana baru lah. Biasanya kan kita ngobrolnya itu cuma misal di kamar doang, di kamar kos doang. So ketika Imlek ya kita coba untuk explore gitu. Biasanya sih lebih ke tempat-tempat tourist attraction gitu. Cuman so far kita selalu cari yang either itu murah atau gratis. So ya, hopefully vlog ini gak terlalu boring. Gue takut ini super boring sih karena ini kayak random banget. But anyway, ini National Gallery. Ini bangunan bagus banget, as you can see in the video tadi. Dan kalau misalkan mau datang, boleh lah kalau misalkan suka seni-seni gitu, kalian mau lihat-lihat ke dalam. Tempatnya keren. Oke, mungkin kapan-kapan kalau gua ada kesempatan, kita nge-review ke dalamnya gitu. Kita beli tiket aja, kita masuk dan kita nge-review.
Okay, I guess I'll see you in a while. Ada mobil bebek gue. Nah, itu tuh kayak tour gitu, namanya itu dark tour. Itu kayak mereka bawa lu keliling-keliling naik mobilnya. Itu kayaknya mobilnya itu kayak bisa masuk air gitu. Itu juga lumayan seru. Kayaknya kapan-kapan kita juga bakal coba deh. I will try to see if it's possible. Gue bakal coba nge-review itu juga. Oke, ditunggu ya. Alright, I guess I'll continue again later. See ya. Okay, so basically jadinya kita sekarang bakal jalan ke Sentosa aja langsung. Soalnya setelah kita cek di Google, itu kayak juga perlu 1 jam gitu. Jadi kayak ini udah hampir jam 5, sampai sana mungkin hampir jam 6. Jadi moga-moga masih keburu lihat sunsetnya di sana. Okay. Dan gue lumayan seneng sih hari ini. Soalnya kayak ini gak hujan. Soalnya udah beberapa hari ini jam 3 atau 4 gitu di sini hujan. That's why I'm quite happy hari ini bahwa saya gak hujan gitu. Oh tidak guys, anginnya kenceng banget. Ini gerimis sih. Lucu ya, ada airnya. Gua kena air. So sad.